Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 20 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu,
beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kepercayaan akan kehidupan kekal. Kepercayaan akan kehidupan kekal diajarkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini melalui ajarannya mengenai roti hidup. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Inilah sabda Yesus untuk kita semua. Dengan perkataan ini, Yesus memperlihatkan titik terlemah dalam hidup kita, yaitu ketergantungan pada hal yang duniawi. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita bekerja untuk mendapatkan makanan yang bertahan hingga kekal. Makanan itu ialah tubuh dan darah Tuhan. Itulah makanan yang menyelamatkan manusia. Karena itu kita pun diajak untuk selalu setia tinggal bersama Yesus dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi, Yesus telah menyerahkan diri seutuhnya tanpa pamrih untuk memberi kita makanan yang bertahan lama, yakni keselamatan. Kehadiran Yesus dalam Ekaristi mengundang kita untuk bersatu dengannya yang mewujud dalam kesediaan kita berbagi dengan sesama. Saudara terkasih, sabda Yesus ini juga menjadi teguran untuk kita semua. Banyak orang mencari Yesus bukan karena tanda-tanda ajaib
yang menunjukkan siapa Dia, tetapi karena mereka kenyang setelah makan roti. Yesus mengajak mereka untuk mencari makna yang lebih dalam dan lebih murni. Apakah mereka, kalau tidak kenyang, tetap mencari Yesus? Bisa jadi sama sekali tidak. Maka yang utama hari ini ditampilkan oleh Yesus bukan soal makan, bukan soal enaknya, bukan soal mudahnya. Yesus menekankan soal kepercayaan. Ya, kepercayaan akan kehidupan kekal. Inilah yang menjadi undangan bagi kita untuk senantiasa mengarahkan diri pada kehidupan kekal. Tentu saja kepercayaan akan kehidupan kekal ini bukanlah tanpa usaha. Iman kepercayaan yang kita ungkapkan dengan kata-kata melalui mulut kita perlu kita nyatakan melalui perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Lakukanlah selalu kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di surga. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.